Muhammad ibn al-Munkadir. Kejadiannya di kota Madinah. Beliau menceritakan, pernah suatu ketika kemarau berkepanjangan, paceklik melanda kota Madinah, makanan sulit karena hujan lama tidak turun. Kemudian masyarakat sudah melakukan istisqa, salat minta hujan, namun tidak kunjung turun. Akhirnya di suatu malam di Masjid Nabawi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Muhammad ibn al-Munkadir, dan ini kebiasaan para ulama, duduk di masjid mengulangi hafalannya atau mempelajari beberapa masalah yang berkaitan dengan agama. Ya, bahkan dalam biografi mereka terkadang ada yang melaksanakan salat subuh dengan wudhu salat isya karena belajar. Melaksanakan salat subuh dengan wudhu salat isya. Apa maksudnya ini? Berarti dia tidak tidur di malam hari, karena tidur itu salah satu yang bisa membatalkan wudhu. Termasuk di antaranya Imam Abu Hanifah begitu. Beliau melaksanakan salat subuh dengan wudhu salat isya. Ya, mungkin ada yang heran, bisanya seperti itu. Ya, jangan heran. Coba antum ke warkop atau ke warnet. Ya, orang yang duduk seharian atau sepanjang malam di depan komputer sampai masuk waktu subuh main game, atau yang duduk di warkop dari pagi sampai pagi lagi. Ya, subhanallah, karena sesuatu yang sudah dicintai akan melenakan dan melupakan. Ya, dan mereka ketika cinta ilmu, cinta ibadah, mereka lupa segalanya. Ya, Muhammad ibn al-Munkadir menceritakan, dan ini kejadiannya di Masjid Nabawi. Ya, dan tentu gelap, apalagi setelah salat isya. Ya, kita juga di sini kalau selesai salat isya dimatikan semua lampu, kipas angin dan AC. Ya, dia kemudian duduk di belakang masjid. Ayuhal ikhwah, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Lelaki ini tidak melihat Muhammad ibn al-Munkadir yang duduk di situ. Dia kemudian salat. Setelah salat, dia berdoa mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Rabb, kami dilanda paceklik. Hujan lama tidak turun. Penduduk kota Madinah sudah melakukan istisqa, namun hujan tidak kunjung Engkau turunkan. Saya bersumpah atas namamu dan berdoa kepadamu, turunkan hujanmu ya Allah." Muhammad ibn al-Munkadir mendengar doa lelaki ini. Awalnya beliau berkata, "Majnun, jangan-jangan orang ini adalah orang gila." Tapi subhanallah, orang ini belum menurunkan tangannya, tiba-tiba terdengar suara petir di langit dan turun hujan yang deras. Dia kemudian berkata, "Ya Rabb, siapa saya?" Dan ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'ath aghbar ghit mirain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Boleh jadi ada seorang hamba, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, penampilannya lusuh, mungkin bajunya robek atau ada tambalannya. Madfu'in bil abwab, dia selalu ditutupi pintu. Kalau datang bertamu tidak diharapkan kehadirannya, apalagi kalau dia bawa map. Oh, ini minta donasi, minta sumbangan. Ya, ada orang dikenali memang wajahnya begitu kalau dia yang datang. Ya, terutama kolektor-kolektor lasis ini biasa dikenal. Ya, paling ditakuti. Subhanallah, madfu'in bil abwab. Kalau dia berbicara tidak didengarkan pembicaraannya. Kalau dia hadir tidak diharapkan kedatangannya. Kalau dia ghaib tidak dirindukan keghaibannya. Ketika dia melamar tidak diterima lamarannya. Namun kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah", andaikan dia bersumpah menyebut nama Allah, la abarrahu, Allah mengabulkan sumpahnya. Bukan orang terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Dan ini cita-cita kita ya ikhwah.
Tidak perlu kita terkenal di dunia. Yang penting kita terkenal di langit. Apa gunanya seseorang yang terkenal di dunia, setiap saat kamera menyorotnya, orang-orang berdatangan meminta pendapatnya dan pandangannya, dia pandai bersilat lidah, berbicara, beretorika, namun tidak pernah sujud sekali sujud pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Terkenal di dunia namun tidak dikenal di langit. Kita mau menjadi manusia langit, jasadnya di dunia namun diperbincangkan di langit. Kenapa bisa demikian? Amalan saleh yang kita kerjakan. Bukankah Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u." Kepada Allah diangkat perkataan-perkataan yang baik. Ya. Makanya ketika dia berzikir, ya, zikir-zikirnya itu diangkat ke langit. Ketika dia beribadah, diangkat ke langit, amalan saleh dibawa oleh malaikat sehingga dia terkenal di langit, terkenal di langit. Nah, orang ini ayolah ala karim membuat Muhammad ibn al-Munkadir penasaran, karena setelah kejadian itu dia tidak tahu ada yang mengetahui dan melihat apa yang dia kerjakan. Dia berdoa minta hujan segera diturunkan oleh Allah. Dia ikut bergabung dengan kaum muslimin melaksanakan salat subuh. Tidak ada yang tahu. Ya, orang semua bahagia karena hujan sudah turun. Ya, mereka datang hujan-hujan. Ya. Namun Muhammad ibn al-Munkadir membuntuti orang itu. Dia ikuti di mana rumahnya ini orang. Dan siapa dia? Ya, setelah diketahui tempat tinggalnya, keesokan harinya didatangi rumahnya. Dan ternyata profesi orang ini adalah tukang sepatu. Tukang sepatu. Tukang jahit sepatu. Ya. Kalau ada yang robek sepatunya, orang datang kepadanya untuk diperbaiki. Muhammad ibn al-Munkadir salah seorang ulama yang terkenal. Ketika dia ketuk pintu dibukakan, orang ini menyambut, "Ahlan wa sahlan wa marhaban Muhammad ibn al-Munkadir Aba Abdillah. Kehormatan engkau mengunjungi saya." Dia adalah seorang alim yang terkenal. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Ada sepatu Anda yang rusak, mari saya perbaiki." Tapi apa kata Muhammad ibn al-Munkadir? "Terima kasih. Saya datang kemari karena penasaran dengan Anda." Dia bertanya, "Kenapa bisa?" Dia bilang, "Karena saya berada di Masjid Nabawi kemarin malam dan kau datang berdoa minta hujan, Allah segera menurunkan hujan. Saya penasaran dengan Anda, mau berkenalan." Apa yang terjadi ya ikhwal karim? Kira-kira menurut antum apa yang terjadi? Kalau ini terjadi di zaman sekarang mungkin dia mengatakan, salah lihat ki kapang. Minimal mungkin itu yang dia bilang. Tapi dalam hati kecilnya dia mengatakan, iya saya memang itu. Ya, salah lihat ki orang lain, salah orang ki itu. Tapi orang ini tidak. Dia tidak basa-basi, tidak mujamalah. Langsung dia marah, tidak lihat lagi bahwasanya di hadapannya Muhammad ibn al-Munkadir, dia usir keluar dari rumahnya. Dia bilang, silakan, tinggalkan saya. Ya, akhirnya Muhammad ibn al-Munkadir melihat ya perilaku orang ini, akhirnya dia pulang. Keesokan harinya dia mau datang dengan niat untuk minta maaf. Namun ternyata rumahnya sudah dikunci, sudah digembok. Ya, dia tanya kepada tetangganya, "Mana fulan?" Tetangganya berkata, "Apa yang Anda lakukan kepada dia? Setelah Anda datang kemarin, dia mengemasi semua barang-barangnya dan dia pergi meninggalkan rumahnya dan dia tidak pernah lagi datang." Ya, dia tidak mau dikenal. Ayolah ikhwal karim. Beginilah semangat para salaf as-saleh. Mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga niat-niat mereka, dalam rangka untuk menjaga hati-hati mereka, karena mereka tidak mau jangan sampai mereka termasuk orang yang merugi di hari kemudian, yang sudah capek-capek beramal namun tidak dianggap